Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pamali. Saya mau ngomongin pamali sekarang. Jadi kalau ada orang tua dulu ya, itu kayak contoh begini, anak perawan jangan duduk di pintu, ntar nggak laku, ntar susah jodohnya, atau nggak boleh nyapu malam-malam, atau apalagi ya, banyak yang kita sebut pamali ya. Jadi pamali itu apa sih? Apakah suaminya Bu Mali ya? Jadi mahwal pamali wa ma adroka mal pamali. Lalu bagaimana pandangan agama menyikapi pamali? Jadi sebelum kita masuk ke situ, bagaimana agama atau pamali dalam perspektif agama Islam, kita harus tahu dulu nih, apa itu pamali. Jadi pamali itu berasal dari bahasa Sunda, ya, yang artinya itu tabu atau larangan. Pokoknya nggak boleh melakukan sesuatu atau satu pekerjaan tertentu, aktivitas tertentu, kebiasaan tertentu yang di situ nanti akan menimbulkan konsekuensi. Jadi kalau bahasanya apa namanya, kualat gitu ya. Ya kayak saya sebutkan tadi contohnya, jangan duduk di pintu, ntar susah jodohnya dan lain sebagainya lah. Atau kalau misalnya kalau ada perempuan yang hamil ya, nggak boleh makan pakai apa namanya, piring yang gompal, yang pecah, yang maksudnya yang agak pecah sedikit atau yang retak ya. Itu beberapa pamali yang sering kita temui di masyarakat kita. Jadi pamali itu dari bahasa Sunda artinya larangan. Kalau mungkin dalam tradisi masyarakat Jawa itu ada namanya orailo, nggak bagus. Kayak contoh, kalau dalam tradisi masyarakat Jawa itu mereka nggak mau, ada sebagian ya, tidak mau menikah di bulan Muharram ya. Kalau ini sih mungkin apa namanya, tidak menikah di bulan Muharram ini mungkin ada kaitan dengan peristiwa Karbala atau pembantaian Sayyidina Husain yang dipenggal kepalanya di Karbala, karena menganggap bahwa bulan Muharram itu adalah bulan duka cita. Jadi masa ketika di bulan duka cita di mana cucunya Rasulullah SAW Sayyidina Husain dibantai di Karbala, kita bersuka cita di situ. Ini hanya masalah faktor etis, mungkin saya mengarahnya ke sana. Jadi itulah pengertian pamali. Jadi pamali itu bukan suaminya Bu Mali ya, bukan. Jadi pamali itu sesuatu yang tabu, yang jangan dilakukan, tetapi tidak dijelaskan apa alasan rasionalnya. Itu yang berlaku di masyarakat kita. Ya memang tidak rasional itu. Ya. Kalau anak-anak sekarang kan, ya ngapain sih sesuatu yang nggak logik ya, tidak rasional gitu ya. Tapi mereka takut juga untuk melakukannya gitu. Nah, sekarang apa pandangan agama mengenai pamali? Dalam agama Islam atau dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian daripada rukun iman. Rukun iman yang keenam adalah percaya dengan qada dan qadar. Bahwa semua yang terjadi pada manusia ya, itu semua sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pertama qada. Ketika manusia masih dalam bentuk ruh di Lauhil Mahfuz, sudah dituliskan di sana tentang rizkinya, tentang keberuntungannya, tentang celakanya dia, itu sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Ini namanya qada. Kemudian ketika sudah terjadi di dunia, maka itulah yang dinamakan dengan takdir. Jadi meyakini qada dan qadar itu adalah bagian daripada rukun iman. Ketika tidak meyakini qada dan qadar, maka dia
belum bisa dikatakan sebagai muslim dan mukmin. Jadi yakin adanya qada dan qadar. Kita meyakini bahwa semua kejadian, semua yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha iradah. Jadi Allah melakukan sesuatu itu adalah atas kehendak Allah, dan Allah itu mustahil memiliki sifat karohah atau terpaksa. Kita ingat ya pelajaran aqaid 50. Iradah sifat mustahilnya adalah karohah, bahwa terpaksa, dipaksa oleh sesuatu. Ya. Itu akidah kita, itu keyakinan kita. Dalam Al-Quran dikatakan wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Nah, dalam sebuah hadis, dalam sebuah athar ya, ini terkait dengan kisahnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika Palestina sudah berhasil dikuasai oleh pasukan muslim yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Sayyidina Umar berkunjung ke Palestina, ke sana untuk menerima pemberian kunci gerbang Palestina. Nah, ketika Sayyidina Umar akan memasuki di sebuah kota di sana, Abu Ubaidah mengingatkan, para sahabat yang lain mengingatkan kepada Sayyidina Umar agar jangan memasuki wilayah atau daerah yang di situ terdapat wabah taun, ya seperti sekarang inilah lagi pandemi COVID-19. Akhirnya apa? Sayyidina Umar mengurungkan niatnya untuk memasuki kota tersebut. Nah, pada saat itu Abu Ubaidah berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau ingin menghindari takdir?" Lalu kata Sayyidina Umar, "Wahai Abu Ubaidah, ya Abu Ubaidah, saya menghindari takdir untuk menuju takdir yang lain." Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa semua yang terjadi itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau secara agama tidak ada kaitannya, misal contoh, duduk di pintu dengan susah jodoh, tidak ada kaitannya. Ya secara agama, secara dalil pun tidak ada, secara rasional pun tidak ada. Akan tetapi ya, jangan buru-buru kita mengatakan bahwa nggak boleh pamali, kita mengatakan oh ini musyrik, ini menyekutukan Allah, wah ini nggak benar, ini sesat. Oh tunggu dulu, ya. Jangan buru-buru memvonis seperti itu, ya. Sebelum kita mengetahui, memahami betul-betul, ya. Jadi kenapa kok dulu orang tua kita itu suka melarang atau melarang sesuatu itu tanpa memberikan penjelasan? Ini sebenarnya bagian daripada edukasi, bagian dari pendidikan moral. Ya sekarang kita pikirnya secara logika. Misal duduk di pintu. Ya, duduk di pintu. Ya itu apa ya? Secara etis, secara moral ya nggak pantas. Ya. Jadi perempuan itu adalah berharga. Itu perempuan itulah berharga. Nah ketika ya boleh jadi mungkin akan susah jodohnya. Kenapa? Karena setiap hari orang melihat dia, wah kayaknya nggak pantas banget perempuan di situ. Nah seperti itu. Artinya kenapa banyak pantangan-pantangan, banyak pamali-pamali yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dahulu. Ini bagian dari pendidikan. Seperti contoh begini ya. Ketika kita punya anak, agar anak itu tidak bermain pada waktu maghrib, kita katakan apa? Ya. Jangan main maghrib. Ya. Nanti apa namanya? Jangan main waktu maghrib. Nanti dibawa kantong wewe. Dulu istilah ada wewe gombel, apa namanya, kantong wewe. Ya. Akhirnya anak-anak menjadi takut. Ya. Seperti itu. Nah ini adalah bagian dari pendidikan. Ya. Jadi seperti itu penjelasan Pak Mali. Jadi Pak Mali itu bukan suaminya Bu Mali, dan juga jangan kita meyakini ya, asal kita tidak meyakini bahwa satu kejadian itu terkait dengan kejadian yang lain ya. Kita tidak meyakini itu ya berarti kita bukan apa namanya ya, tidak bisa dikatakan sebagai musyrik, tidak bisa dikatakan sebagai sesat. Jadi itu penjelasan saya tentang pamali. Artinya pamali ini bagian dari local wisdom, dari bagian dari kearifan lokal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.